Sosok Petruk tentu beda ya dari Pinocchio. Petruk adalah sosok punakawan dalam wayang Jawa yang itu ditayangkan oleh Padepokan Seni Bagong Kussudiardja dalam bentuk tarian ketika menyambut Presiden Jokowi yang akan memantau pelaksanaan vaksin massal terhadap 500 seniman Yogyakarta. Anehnya kemudian netizen di beberapa grup pertemanan dan media sosial justru mengidentikan sosok Petruk dalam tarian tadi dengan Pinocchio. Ini menyiratkan mereka merasa ada beberapa statement dari pemerintah termasuk dari presiden yang merupakan prank karena tidak sesuai dengan realita yang mereka temukan di lapangan. Hai guys, ketemu lagi nih kita. Ini Kamis 11 Maret 2021. Ada apakah di hari Kamis ini? Ya, pertama ini adalah tanggal merah libur Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Tapi juga lu jangan lupa ya, menurut sejarah hari ini diperingati Super Semar, surat perintah 11 Maret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno kepada waktu itu Letjen Soeharto untuk apa? Mengamankan kondisi pasca tragedi pemberontakan G30S PKI. Ya, itu cukup rame ya peristiwanya. Nah, cuma kalau lu baca-baca sejarah yang unik atau juga cukup ya menjadi pikiran kita, konon ya sampai hari ini naskah asli ya atau surat asli dari Super Semar itu nggak pernah ditemukan, katanya begitu ya. Coba deh lu buka-buka ya arsip-arsip sejarah. Oke, tapi kita nggak akan ngomongin itu guys ya. Ini karena hari libur ya, kita ngomongin yang santai-santai aja. Kita lagi nongkrong nih di Coffee Break sore ya, tempat yang paling asik untuk lu santai-santai di sore hari ya. Kita akan ngomongin soal Padepokan Seni. Ini Padepokan Seni Bagong Kussudiardja yang ada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kemarin ya Padepokan ini menerima kunjungan istimewa dari rombongan Presiden Joko Widodo. Bukan cuma Pak Jokowi sendiri nih yang datang ya. Ada juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kemudian juga Menteri Koordinator Perekonomian ya Airlangga Hartarto didampingi oleh pejabat-pejabat setempat. Ada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, kemudian juga ada Pangdam Diponegoro dan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi lengkap ya. Konteksnya apa sih? Presiden ini akan meninjau pelaksanaan vaksinasi terhadap 500 seniman Yogyakarta ya, yang dipusatkan tadi di Padepokan Seni Bagong Kussudiardja. Ini unik ya. Jadi nampaknya nih dalam konteks ini para seniman juga diharapkan berperan untuk mengendorse ya, untuk meyakinkan masyarakat agar ramai-ramai mau divaksin. Karena memang kita tahu pemerintah sangat serius ya dengan program vaksinasi nasional ini dan targetnya juga nggak main-main dan bahkan terus dipercepat ya. Sebelumnya kan dikatakan targetnya dalam 1 tahun gitu ya. Kemudian dipercepat lagi nih. Bahkan katanya sekarang di 17 Agustus nanti ya, ketika kita memperingati Hari Kemerdekaan RI, Indonesia sudah harus bebas dari COVID-19. Amin. Ya walaupun kita tahu beberapa pihak agak menyaksikan karena konon ini hitung-hitungannya ini nggak masuk dan strateginya juga sebenarnya belum clear. Ya tapi nggak apa-apa ya, kita berharap yang terbaik tentunya. Udah pada bosan kan ya kemana-mana pakai masker, pakai face shield ya, PPKM diperpanjang terus gitu ya. Kita pengen kembali bebas merdeka untuk beraktivitas, ya nggak sih? Nah oke, yang menarik guys, dalam kunjungan presiden ini rombongan beliau disambut oleh sekelompok penari pria ya yang menampilkan sosok Petruk. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita tonton dulu ya videonya. Luhur budayaku itu Indonesiaku, negeri kaya raya, sumber indah alamnya, Ya guys, mungkin lu ingat ya kalau segenerasi sama gua, dulu di TVRI, wah dulu TVRI itu jagoan banget guys. Satu-satunya saluran televisi
Gua nonton TVRI itu pas masih hitam putih ya. Waduh. Nah, itu ada satu acara favorit pemirsa ya dari sedikit acara yang ada di sana, yaitu Ria Jenaka. Ria Jenaka ini adalah sekelompok punakawan ya. Dalam wayang Jawa itu ada tokoh-tokoh punakawan dipimpin oleh Semar ya, ini bapaknya ya. Lalu ada Bagong, Petruk sama Gareng kalau gua nggak salah. Udah lama sih ya, jadi gue lupa-lupa inget ya. Gitu ya. Jadi biasanya mereka ini ngebanyol gitu ya, ngebanyol, nyindir segala macam, tapi juga apa namanya sebenarnya menyampaikan pesan-pesan nasihat ya dalam bentuk tadi, dalam bentuk banyolan dan sindiran yang halus ya. Ya kalau sekarang mungkin mirip-mirip apa ya, kayak apa ya, banyolan yang cerdas gitulah ya di stand up comedy gitu ya. Tapi dibungkus dalam tadi bentuk wayang Jawa. Nah, Petruk ini adalah salah satu tokoh punakawan ya. Kalau lu baca Wikipedia, ini sosoknya emang unik ya. Selalu digambarkan sebagai sosok orang yang hidungnya panjang. Ya, jadi mirip kayak tadi di tarian tadi ya. Kan orangnya penarinya pada pakai topeng ya. Kayak gitu tuh wajah Petruk, hidungnya panjang. Nah, sebenarnya ya kalau kita baca cerita behind-nya itu, si Petruk ini adalah seorang satria yang tampan tadinya gitu. Tapi karena terlibat satu pertarungan ya yang berdarah-darah begitu, akhirnya dia cacat, wajahnya berubah. Terus dia jadi insaf dan kemudian malah jadi bersaudara sama musuh yang tadinya berantem sama dia. Dan kalau nggak salah jadi Gareng. Jadi Gareng apa jadi Bagong gitu ya. Pokoknya mereka kemudian jadi keluarga lah ya di bawah pimpinan Semar. Nah, sosok Petruk ini tadi ya, walaupun dia punakawan, tapi adalah sosok yang sebenarnya sakti. Ya, kalau lu baca kisahnya, bahkan dia mendapatkan istrinya aja itu lewat pertarungan. Jadi mungkin di zaman itu tuh apa-apa bertarung ya. Gua rasa nih dapat seikat kangkung juga bertarung tuh, jangan-jangan. Ya. Atau ngerebut partai bertarung juga ya. Tapi yang jelas nggak ngerebut partai orang. Oke, balik. Back to the laptop. To the tab deh karena gue pakai tab. Nah, itu sekelumit sosok Petruk ya. Nah, kemudian Mas Butet Kertarajasa kan ngasih keterangan ya. Kenapa sih kok disambut kedatangan presiden ini dengan sosok tadi tarian Petruk divaksin. Jadi judul tarian itu ternyata Petruk divaksin. Ada aja ya gitu. Dan memang kalau kita lihat itu ada secara simbolik ya yang divaksin itu ya salah satu dari orang yang pakai topeng Petruk itu. Nanti kita lihat gambarnya ya, udah ada nih. Nah guys, Mas Butet Kertarajasa tuh bilang bahwa kenapa dia tampilkan tarian ini karena menurut dia di beberapa kalangan sosok Pak Jokowi ini dimiripkan ya atau dianggap mirip seperti sosok Petruk dalam tadi ya pewayangan Jawa. Gue juga nggak terlalu ngerti maksudnya ya. Apakah yang dimaksud dia punya sifat kesatria seperti Petruk ya atau sifat yang pantang menyerah atau apa? Gue nggak ngerti ya. Karena Mas Butet tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ya. Nah, cuma nih kalau lu belajar sastra atau lu belajar semiotika ya ini ada hal yang menarik nih untuk diamati. Kenapa gue bilang begitu ya? Ada kaidah, ada adagium ya dalam sastra tuh begini, bahwa otoritas dari penulis itu berhenti ketika tulisannya sampai ke tangan pembaca. Maksudnya gini loh, kalau gue bikin satu karya ya, termasuk karya sastra, gue pasti punya maksud kan? Iya gak sih? Gue punya meaning tuh dari kalimat yang gue tuliskan atau dari karya yang gue buat ya. Kan kalau karya sastra itu banyak main simbol ya kan. Ini simbol ini maksud gue tuh begini gitu ya kira-kira ya. Sebagai penulis, sebagai orang yang bikin karya itu pasti gue punya meaning, punya makna yang gue maksudkan. But once karya itu diterima oleh audience ya, otoritas gue terhadap karya gue berhenti. Kenapa? Karena audiens gue akhirnya punya otoritas sendiri untuk mengembangkan meaning yang mereka mau. Dan gue gak bisa intervensi. Ya sih, bener kan? Ya, jadi gue bikin apa gitu ya, gue maksudkan apa bisa aja diartikan berbeda. Dan kayaknya ini yang terjadi guys. Ya, karena ternyata nih ya di beberapa grup pertemanan, para netizen ini punya pemaknaan yang berbeda. Jadi sosok Petruk tadi kemudian justru dibaca sebagai sosok Pinocchio. Ya, sehingga ada yang menyebut sebagai Petrukio. Kurang ajar. Nah kalau kita bicara Pinocchio guys, gue jadi inget ya.
Pinocchio ini pernah bikin kasus. Iya gak sih? Ya lu inget gak sih? Majalah Tempo itu pernah pernah kemudian diserang habis-habisan oleh beberapa pihak ya. Termasuk kalau nggak salah disomasi oleh pihak istana kalau gua nggak salah ya. Lalu cek aja deh. Itu gara-gara apa? Dalam satu edisinya ini pasca revisi Undang-Undang KPK, majalah Tempo itu menggunakan cover ada karikatur dari Presiden Jokowi, di belakangnya ada bayangan Pinocchio yang hidungnya panjang. Ya, ini yang bikin ribut bro. Walaupun kemudian majalah Tempo menegaskan mereka tidak punya intention ya untuk menghina atau menyebut bahwa Pak Jokowi adalah Pinocchio. Enggak gitu ya. Mereka hanya menggambarkan bahwa ingin mengingatkan ada sosok Pinocchio, sosok yang memang kita tahu ya kalau dalam cerita rakyat ya ini cerita rakyat dari barat ya. Pinocchio ini kan adalah patung kayu. Ya gak sih? Nah si patung kayu ini pengen banget jadi anak laki-laki gitu loh. Nah terus ada peri lah. Bikin janjian nih sama peri. Kalau dia jadi anak yang baik ya lulus ujian nanti dia akan jadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Akhirnya si Pinocchio ini jadi anak angkat ya dari seorang pematung tua namanya adalah Geppetto. Bener ya kalau gak salah ya Geppetto. Nah sosok Pinocchio ini unik ya. Karena setiap dia berbohong ya maka hidungnya bertambah panjang. Jadi Pinocchio adalah sosok seorang anak yang gampangnya ya itu gemar berbohong. Jadi kalau orang disebut Pinocchio ya si hidung panjang, kenapa hidungnya panjang ya karena berbohong. Nah ini menjadi menarik, kenapa kok netizen malah mengidentikan sosok Petruk ya yang tadi dimaksudkan oleh Butet Ketalajasa ya berbeda, jadi sosoknya Pinocchio gitu. Nah, menurut gue guys, ini ada satu message di sini ya. Ada satu metafor yang memang perlu dicermati. Terutama oleh pihak istana, oleh penguasa, oleh pemerintah. Karena bagaimanapun ya, kita tahu dalam situasi yang relatif represif seperti saat ini, orang tuh gak berani ngomong secara eksplisit. Ya gak sih? Ya gue aja nih yang jurnalis kalau mau podcast nih ya, to be honest ya, gue mikir ya ini kalimat apa yang harus gue sampaikan supaya maksud tetap keluar tapi juga aman. Ya nggak sih? Ya bagaimanapun ada ancaman kan ya. Satu ancaman dihajar buzzer, yang kedua ancaman dilaporin. Kan berat juga tuh ya bro. Nah akhirnya dalam kondisi seperti itu wajar sekali kalau komponen-komponen masyarakat sipil termasuk netizen itu mencoba bermetafora. Ya. Nah ketika sosok si Bagong lagi si Petruk itu disamakan atau dimiripkan dengan Pinocchio, nampaknya ada message yang mau disampaikan oleh masyarakat sipil kepada pemerintah bahwa mereka melihat ada inkonsistensi. Dalam banyak hal ya guys, itu daftarnya panjang banget. Kita nggak usah ngomong jauh lah, misalnya mengevaluasi sejauh mana nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi sejak awal di periode pertama kepemimpinannya sudah diwujudkan. Kita nggak usah lagi ngutik-ngutik misalnya masalah mobil SMK, udah deh ya udah kejauhan. Kita nggak usah ngomong itu. Kita ngomong beberapa yang dekat-dekat aja ya. Misalnya ya ini contoh. Pak Jokowi itu kan ngajak masyarakat ya. Untuk apa? Untuk bersikap kritis ya, untuk mengkritik pemerintah gitu ya. Tapi kemudian kita jadi ketakutan sendiri kan. Bahkan ya gua menyimak di channel sebelah, di channelnya Mas Hersu Bonipoint, beliau sempat mewawancarai Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik di Universitas Pertahanan. Ya kan, kemudian Pak Salim Said bilang dia takut ya, walaupun Pak Jokowi minta dikritik dia tuh udah ngerasa takut. Kenapa? Dia takut yang marah tuh bukan Pak Jokowi tapi para oligarki di sekitarnya gitu. Dia ngebandingin dengan situasi di zaman Pak Harto dulu. Di zaman Pak dulu tuh clear kata dia, ya kan? Ya penguasanya itu ya Pak Harto, penguasa tunggal. Jadi selama yang dikritik bukan Pak Harto dan keluarganya aman gitu. Kalau sekarang katanya kita nggak pernah tahu yang berkuasa sebenarnya siapa. Nah Pak Jokowi minta dikritik. Ya bahkan kemudian Pak Jokowi melempar narasi. Beliau bilang apa? Kalau undang-undang ITE yang memang sudah memakan banyak banget korban ya. Orang ditangkap-tangkepin, dilaporin segala macam. Itu dirasakan tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. Ya sudah revisi gitu kan. Wah lalu orang jadi euforia kan gitu ya. Tapi ternyata guys melempem. Para pembantu presiden itu kok kesannya malah jadi lebih sibuk untuk menyiapkan satu dokumen interpretasi
terhadap pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE yang selama ini dianggap pasal karet. Nah akhirnya kita kempes nih harapan kan, kita ngerasa di prank. Lebih di prank lagi guys, ternyata kalau lu baca berita yang berseliweran akhir-akhir ini, ternyata revisi Undang-Undang ITE itu nggak ada dalam prolegnas prioritas tahun 2021. Ya prolegnas itu program legislasi nasional. Ya jadi kalau kita mau tahu dalam tahun 2021 ini DPR RI memprioritaskan untuk membahas dan menyelesaikan undang-undang apa saja, itu silakan lihat prolegnas. Ternyata di prolegnas nggak ada bro. Revisi undang-undang ITE nggak ada. Jadi akhirnya apa? Kita ngerasa lah ini kita kena prank lagi. Ya, dalam kondisi kayak gini menurut gue wajar kalau masyarakat ya netizen sebagian ingetnya sama Pinocchio. Nah, cuman sayangnya ya kalau gue lihat ketika menerima kritik ya atau masukan dari masyarakat ya, menteri-menteri sebagai pembantu presiden ya pihak penguasa lingkar dalam istana ya termasuk juru bicara presiden itu sering menanggapinya ala kadarnya gitu ya atau sangat formalistik ya, bicara pasal-pasal hukum segala macam tapi nggak menangkap esensi dari keresahan masyarakat. Nah, jadi artinya gue worried nih ya. Harapan masyarakat sipil bahwa ada insentif demokratisasi dari pemerintah ya itu nggak ada ceritanya. Jadi guys kita nggak bisa salahin ya kalau kemudian tadi Petruk berubah menjadi Pinocchio dalam benak masyarakat karena banyak masyarakat merasa di-prank oleh penguasa. Itu aja dari gua guys, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.